Romo, frater, suster, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang perkabungan yang terkasih. Apakah engkau mau sembuh? Itulah pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang yang menderita sakit, yang memiliki kerinduan besar untuk mengalami kesembuhan. Kalau pertanyaan itu kita kaitkan dengan keselamatan, maka Yesus akan bertanya demikian kepada kita semua. Apakah kamu ingin selamat? Apakah kamu mau selamat? Pertanyaan ini tentu saja membutuhkan jawaban dari setiap orang. Dan hal itu mengandaikan bahwa walaupun keselamatan itu adalah anugerah atau rahmat, tetapi membutuhkan jawaban dari setiap orang. Tidak otomatis keselamatan itu dinikmati. Karena itu, tidaklah mustahil kalau setiap kita yang mengharapkan keselamatan itu datang kepada Tuhan atau minta kepada Tuhan supaya kita dapat diselamatkan. Mengapa kita harus memintanya? Karena kita sendiri merasa tidak pantas. Kita sendiri merasa tidak layak karena dosa-dosa kita. Dan itu juga menjadi alasan mengapa dalam gereja Katolik ada kebiasaan berdoa untuk mereka yang dipanggil Tuhan atau yang sudah meninggal. Karena kita sadar bahwa setiap manusia tidak pernah luput dari dosa dan salah. Dan dosa dan salah itu menjadi halangan bagi kita manusia untuk menikmati rencana penyelamatan Allah. Romo, frater, suster, keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang perkabungan yang terkasih. Hari ini kita mendengar tentang air sebagai sumber kehidupan. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil mengisahkan tentang air yang menghidupkan. Dan Yesus ketika hadir di tengah-tengah kita, Dia memberitakan
Akulah sumber air hidup. Barang siapa minum dari air ini, ia tidak akan binasa. Itu artinya, hari ini juga Yesus bisa bertanya kepada kita, apakah kita mau minum dari sumber air kehidupan itu? Tentu saja, sebagai pengikut Yesus, kita semua ingin minum dari sumber air hidup itu. Supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal. Karena setiap orang yang meminumnya, ia tidak akan binasa. Pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang lain, bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita otomatis masuk surga. Karena itu kita tidak butuh lagi doa untuk mereka yang sudah meninggal. Dan pertanyaan dari seorang ibu, apakah benar setelah kita dibaptis, kita otomatis masuk surga? Dan kalau memang itu benar, dia bertanya lagi, kalau begitu, untuk apa kita harus berjuang, berusaha mati-matian untuk menjadi orang baik, untuk berbuat baik, kalau kuncinya ada pada permandian menjadi pengikut Yesus? Itu artinya bahwa orang yang dipermandikan saja belum cukup untuk menikmati keselamatan itu. Di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan itu sekaligus anugerah atau rahmat, tetapi juga tawaran. Tidak otomatis membutuhkan jawaban. Jawaban dari setiap kita. Dan kalau kita mau menikmati keselamatan itu, maka kita juga harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Kita ingat, ada orang-orang yang berlari mendapatkan Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus katakan apa? Turutilah segala perintah Tuhan. Dan dua perintah Tuhan yang utama itu apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita harus mengasihi Allah dan kita harus mengasihi sesama. Tentu saja lebih mudah untuk mengatakan mengasihi Allah. Tetapi agak sulit ketika mau menyatakan mengasihi sesama.
Buktinya, dalam kehidupan bersama kita, seringkali timbul kebencian di antara kita. Seringkali ada percecokan di antara kita. Seringkali kita mengambil barang milik orang lain tanpa memberitahunya. Atau seringkali kita merugikan orang lain dengan berbagai macam cara. Itu artinya bahwa kita tidak mengasihi sesama. Itu berarti bahwa kita tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Karena itu, setiap orang yang mau menikmati keselamatan harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah sendiri ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung. Allah mengatakan apa? Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita harus mendengarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Apa yang Yesus katakan kepada kita. Dan hari ini, Yesus mau supaya kita minum dari sumber air hidup, yakni dirinya sendiri. Percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Mengikuti apa yang Yesus tunjukkan kepada kita. Terutama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Romo, frater, suster, keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Bapak Ignatius Bambang hari ini berbaring di tengah-tengah kita dengan tidak bernyawa. Mungkin Bapak Ibu sangat mengenal baik dengan Bapak Ignatius. Kalau saya sendiri jujur, saya belum mengenal beliau. Dan kita tahu bahwa beliau tinggalnya di Narmada, dekat Gua Maria, ya. Itu artinya saya merasa bahwa dia juga dekat dengan Bunda Maria. Dan selama hidupnya, pasti dia juga pernah berbuat baik. Kenapa saya katakan pernah berbuat baik? Karena sebagai manusia tidak ada seorang pun yang luput dari dosa dan salah. Dan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan
menjadi bekal perjalanan hidup. Kita tentu ingat akan firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, dia tidak pernah akan kehilangan upahnya. Itu artinya bahwa perbuatan-perbuatan baik selama hidupnya yang pernah dia lakukan akan mendapat ganjaran dari Allah sendiri. Akan mendapat upah dari Allah sendiri. Dan upah yang diharapkan menikmati kebahagiaan bersama para kudus. Dan kita semua yang hadir di sini untuk mengiringi perjalanan beliau menuju rumah Bapa dengan doa kita, supaya Bapak Ignatius juga dapat merayakan Paskah di hadirat Allah. Keselamatan yang dianugerahkan kepadanya jadi sumber sukacita, sumber kegembiraan, baik untuk kita, baik untuk keluarga, maupun untuk Bapak Ignatius sendiri. Dan kita juga boleh berdoa bersama penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus. Yesus, ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Ignatius Bambang, apabila Engkau datang sebagai Raja. Tuhan memberkati.